Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C kelas praktikum AP1 akan mempresentasikan mengenai reaksi pada bunga melati sebagai aroma pada parfum. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Noval Asyafa dengan NIM J04 1222 1072. Peserta rekan saya ada Dina Pratama Febri dengan NIM C04 1222 1020 dan ada Hana Husnia Mumtaz dengan NIM J04 1222 1167 dan selanjutnya ada Joanna Saint Clair dengan NIM J04 1222 1183. Berikutnya akan dilakukan sesi pemaparan materi mengenai reaksi pada bunga melati sebagai aroma pada parfum. Jadi untuk itu mohon untuk disimak sesi pemaparan materi yang akan kami berikan sehingga dapat paham mengenai apa itu reaksi pada bunga melati sebagai aroma pada parfum. Baik, selanjutnya parfum. Parfum atau minyak wangi adalah campuran bahan kimia yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh, objek, binatang, atau ruangan. Pewangian modern dimulai pada akhir abad 19 dengan sintesis komersial senyawa organik seperti vanili atau kumarin yang memungkinkan untuk membuat parfum dengan bau yang sebelumnya belum diketahui dengan hanya menggunakan bahan senyawa aromatik alami. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan dari minyak atsiri dan minyak melati. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap. Minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Minyak atsiri yang dikeluarkan oleh bunga tidak sekedar memberikan bau harum, namun juga memberikan manfaat lain, khususnya dalam relaksi dan pengobatan. Bau yang beraneka ragam untuk setiap bunga dimanfaatkan oleh manusia sebagai pengharum atau parfum. Contoh dari minyak katsiri tersebut yaitu daun atau gagang cengkeh atau namanya nama latinnya yaitu clove leaf atau steam oil, minyak serai wangi atau citronella oil, minyak nilam atau patoili oil, minyak kayu putih atau cajuput oil, minyak terpentin atau turpentin oil, dan minyak melati. Lalu selanjutnya yaitu minyak melati. Minyak atsiri bunga melati merupakan minyak atsiri itu yang berkualitas tinggi. Minyak atsiri ini itu memiliki aroma yang mirip dengan tanaman asalnya. Minyak melati umumnya digunakan banyak dalam formula parfum. Kegunaan tanaman melati selain sebagai bunga penghias juga banyak digunakan dalam berbagai macam industri di Indonesia. Di antaranya yaitu industri teh, pewangi, cat, tinta, pestisida, dan lain-lain. Khusus minyak atsiri sering dimanfaatkan sebagai aromaterapi. Minyak bunga melati umumnya dipergunakan sebagai zat pewangi parfum kelas tinggi.
Minyak atsiri bunga melati ini dicari karena karakteristiknya yang menenangkan dan antidepresan. Nah, jadi pembahasan selanjutnya itu tentang cara memperoleh minyak melati. Em, Pada pembahasan kita ini kan tentang reaksi pada bunga melati sebagai aroma parfum. Jadi aroma parfumnya itu menggunakan bunga melati. Nah, di mana itu tuh dihasilkan dari minyak atsiri melati. Nah, untuk dapetin minyak atsiri melati itu ada beberapa macam metode. Yang pertama itu eh, dengan pelarut menguap, mudah menguap. Oh, yang kedua eksplorasi, yang ketiga ini maserasi. Nah, yang pertama itu dengan pelarut menguap. Sesuai dengan namanya, metode ini merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut mudah menguap. Pelarut yang biasanya digunakan adalah pelarut nonpolar atau semipolar yang memiliki titik didih rendah seperti N-heksana, etanol, kloroform, petroleum ether, dan dietil ether. Yang kedua ini metode eksplorasi. Metode ini digunakan lemak dingin sebagai adsorben komponen minyak atsiri. Proses eksplorasi dilakukan di atas chassis dan dilarutkan dengan pelarut organik. Yang ketiga ini maserasi. Jadi prinsipnya itu melarutkan minyak atsiri dalam bahan pelarut organik yang mudah menguap. Kemudian di sini ada diagram alir proses ekstraksi dengan minyak lemak dingin atau eksplorasi. Jadi yang pertama itu bunga dipilih yang masih kuncup, kemudian tangkai bunga dihilangkan. Lemak yang akan digunakan sebagai adsorben dioleskan pada lempengan kaca. Kemudian permukaan lemak digores dengan pisau untuk memperluas permukaan. Kemudian bunga yang telah dihilangkan tangkainya ditebarkan ke seluruh permukaan lemak. Kemudian eh, apa namanya lempengan dan lempengan kaca ini diletakkan ke chassis. Nah, chassis ditutup dengan plastik agar aroma bunga tidak keluar. Kemudian chassis disimpan dalam lemari yang tertutup. Kemudian chassis dibuka setelah 24 jam, lalu bunga dibuang dan diganti dengan bunga yang baru. Kemudian diulangi hingga sampai aroma yang terserap optimal sehingga wangi bunga itu sangat kuat dan kandungan komponen kimianya itu tinggi. Kemudian lemak yang telah mengandung minyak bunga atau pomade diangkat dari lapisan kaca, kemudian ditampung dalam wadah untuk diproses menjadi minyak. Kemudian ditambahkan alkohol ke dalam pomade, lalu dipanaskan dalam pemanas air. Kemudian larutan disimpan pada suhu dingin sekitar minus 5 derajat Celcius. Pemisahan lemak dilakukan dengan penyaringan. Nah, larutan tersebut disimpan kembali pada suhu dingin hingga lemak yang tersisa mengendap. Penyaringan dilakukan berulang kali hingga benar-benar bebas lemak yang ditandai dengan jernihnya larutan. Kemudian larutan yang mengandung minyak diuapkan pada suhu rendah sekitar 45 derajat Celcius dengan kondisi vakum hingga diperoleh absolut. Absolut yang dihasilkan disimpan di dalam botol yang gelap. Kemudian selanjutnya di sini ada tentang maserasi. Jadi bahan yang digunakan dalam metode maserasi ini lemak dan alkohol. Nah, lemak digunakan sebagai adsorben, sedangkan alkohol digunakan untuk melarutkan lemak. Nah, maserasi ini menggunakan pelarut seperti alkohol
dan atau N-heksan. Kemudian metode dengan pelarut menguap, di sini udah ada prosedurnya. Jadi yang pertama itu menendang bunga melati dalam pelarut N-heksa selama 12 jam pada suhu ruang. Kemudian pelarut akan berdifusi ke dalam bunga melati dan melarutkan minyak bunga melati beserta lilin dan albumin serta zat warna. Larutan tersebut selanjutnya dievaporasi dalam keadaan vakum pada suhu 35 derajat Celcius untuk dipisahkan dari pelarut N-heksan. Nah, setelah N-heksan dievaporasi, lilinnya dan zat semi padat atau yang dikenal dengan nama konkrit akan tertinggal. Nah, konkrit ini merupakan cairan kental berwarna kuning yang memiliki aroma wangi melati. Kemudian konkrit dilarutkan dengan etanol sehingga senyawa aromatik dapat terekstrak dan menyisakan zat yang tidak larut dalam etanol seperti zat lilin. Nah, lilin dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan. Kemudian etanol dalam larutan dievaporasi secara vakum pada suhu 40 derajat Celcius hingga menyisakan absolut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen kimia pada penyusun minyak atsiri dari bunga melati. Seperti yang sudah dibahas pada materi tentang senyawa benzoil asetat pada bunga melati, terdapat beberapa senyawa yang terkandung, yaitu diantaranya ada benzoil asetat, ada linalol asetat, cis jasmin, zat jasmin, dan linalol. Nah, pada bunga melati ini, sebagian besar, yaitu sekitar 65%, mengandung senyawa benzoil asetat yang berfungsi sebagai pemberi aroma pada bunga melati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reaksi yang terjadi ketika kita ingin mensintesis senyawa benzoil asetat dari bunga melati. Baik, di sini untuk reaksi tahap pertama yang terjadi adalah protonasi atom C karbonil asam asetat dari katalis asam sulfat. Nah, jadi di sini maksudnya ada terjadi pembentukan kation. Nah, di sini ada senyawa asam asetat dan katalisnya yaitu asam sulfat. Nah, di sini ketika asam asetat dan asam sulfat bereaksi, maka terjadi pemisahan elektron dari atom H pada asam asetat yang ditarik oleh atom O dari asam asetat. Nah, atom H ini menjadi kehilangan elektronnya sehingga bermuatan positif. Nah, karena atom H ini bersifat positif, maka ikatan rangkap yang memiliki banyak ikatan pi pada asam asetat akan menyumbangkan elektronnya kepada atom H yang kekurangan elektron. Nah, berikatannya atom H dengan asam asetat ini akan menyebabkan atom C ini kekurangan elektron atau kelebihan muatan positif sehingga disebut karbokation. Nah, kemudian lanjut ke tahap 2, yaitu terjadi penyerangan atom C karbonil oleh atom O dari benzil alkohol, atau bisa disebut juga sebagai dekalokalisasi karbokation. Nah, dekalokasi karbokation ini bertujuan untuk membuat senyawa lebih elektrofil. Nah, di sini karbokation ini lebih mudah menerima elektron. Nah, di sini elektron itu berasal dari atom O pada benzil alkohol.
Nah, atom O ini pada gugus alkohol dari benzil alkohol ini memiliki dua pasangan elektron bebas. Nah, dua pasangan elektron bebas ini akan disumbangkan ke asam asetat yang sudah terprotonasi tadi. Nah, hal ini akan menyebabkan senyawa tersebut menjadi tidak stabil karena masih ada yang kelebihan muatan. Baik, lanjut ke tahap berikutnya yaitu pelepasan salah satu atom H akan membentuk kompleks teraktivasi dan diikuti dengan protonasi salah satu gugus hidroksil. Nah, di sini terjadi transfer proton yang dilakukan oleh gugus hidroksil. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa ada senyawa tersebut tidak stabil karena kelebihan muatan, yaitu eh, pada atom O ini. Nah, oleh karena itu, atom O ini mengambil elektron dari em, atom H. Nah, yang menyebabkan atom H ini terlepas. Nah, atom H ini diambil oleh atom O dari gugus hidroksil. Ya, kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang keempat, yaitu terbentuknya benzil asetat, ditandai dengan terlepasnya molekul air. Nah, di sini eh, terjadi pembentukan ikatan rangkap kembali, dan terbentuknya produk benzil asetat yang kita inginkan. Nah, di sini karena di sini O-nya sudah menjadi bentuk yang lebih stabil, namun untuk atom O pada gugus hidroksil ini masih belum stabil karena masih kelebihan muatan. Nah, untuk itu eh, atom O ini mengambil elektron eh, dari ikatan CO yang ada di sini, sehingga eh, senyawa ini menjadi terlepas. Nah, karena C-nya di sini masih tidak stabil karena sudah diambil elektronnya, PeB yang dimiliki oleh atom O yang pada gugus hidroksil satunya akan menyumbangkan elektronnya, pasangan elektron bebasnya. Sehingga atom C di sini akan menjadi lebih stabil dan terbentuk ikatan pi, ikatan rangkap. Nah, setelah itu, ketika semuanya sudah menjadi stabil, eh, akan membentuk senyawa benzil asetat ditandai dengan terlepasnya molekul air sehingga ada produk air dan H+. Kemudian selanjutnya ada penjelasan berdasarkan hasil reaksi-reaksi yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya oleh Joanne. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi pembentukan benzil asetat merupakan reaksi esterifikasi Fischer. Jadi pada slide sebelumnya yaitu esterifikasi Fischer merupakan reaksi pembentukan ester yang melibatkan asam karboksilat dan alkohol yang menghasilkan ester dan air dengan bantuan katalis asam. Di sini terjadi sintesis senyawa benzil asetat dengan bahan awal benzil alkohol dan asam asetat dengan katalis asam sulfat. Nah, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil pemaparan materi yang telah diberikan dari awal sampai akhir. Kami menarik kesimpulan bahwa minyak asiri adalah ekstrak alami dari jenis tumbuhan atau bunga melati umumnya digunakan sebagai aroma parfum. Salah satunya minyak atsiri dari bunga melati dapat diperoleh dari proses ekstraksi atau absolut. Untuk ekstraksi bunga melati meliputi pelarut menguap, proses enfleurasi, dan maserisasi yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Apa itu enfleurasi dan maserisasi maksud saya.
Nah, untuk bensil asetat merupakan turunan senyawa benzena yang terdapat dalam minyak atsiri bunga melati. Senyawa bensil asetat dapat dihasilkan melalui reaksi esterifikasi dengan bahan-bahan awal bensil alkohol dan asam asetat dengan menggunakan katalis asam sulfat pekat yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya dan juga reaksi-reaksi yang terjadi pada saat proses ekstraksi. Untuk daftar pustakanya, kami mengutip dari beberapa jurnal dan bisa dilihat pada layar yang telah kami berikan. Nah, daftar pustaka di sini kami mengambil dari 5 daftar pustaka atau dari 5 kutipan jurnal. Untuk itu, mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai reaksi pada bunga melati sebagai aroma pada parfum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau dalam penjelasan materi atau mungkin dari sumber-sumber materi yang kami gunakan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata. Semoga ilmu yang kami berikan, pemaparan materi yang kami berikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.